wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu, kita bisa melaksanakan aktivitas, kita bisa melaksanakan kerjaan, kita bisa melaksanakan hal-hal yang kita inginkan. Itu semua adalah berkat izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asran." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kalau kita bersolawat mengucap salam kepada beliau satu kali saja, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan dilimpahkan kepada hambanya yang bersalawat itu 10 kali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat beliau mestinya, kalau memang kita merasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan? Kita pelajari bagaimana cara hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya bergaul dengan umat, bagaimana caranya bergaul dengan anak kecil, dewasa, dan orang tua. Semua mengandung hikmah, wahai hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau bergaul dengan anak kecil, contohnya Ibnu Abdullah bin Abbas, dia adalah seorang anak kecil yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, pahamkanlah anak ini untuk agama dan pahamkanlah dia tafsir, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat doanya kepada Abdullah ibn Abbas. Maka di sini kita ambil pelajaran yang sangat besar, betapa cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, khususnya anak-anak. Beliau merawat dan mendoakan. Setelah merawatnya dengan akhlakul karimah, beliau mendoakan anak tersebut supaya mendapatkan kepahaman dalam agama dan mendapatkan ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bahas secara mendalam, maka betapa besarnya rasa cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadirin yang perlu kita ketahui, kita sholat, kita membaca Al-Quran tanpa kita ketahui bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau kita tidak tahu, bagaimana cara beliau bergaul dengan umat kita tidak tahu, bagaimana cara beliau berkata kita tidak tahu, bahkan ciri-ciri fisik beliau kita tidak tahu, maka sia-sialah amal perbuatan kita itu, karena kita tidak mengetahui kekasih kita yang bernama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan disampaikan oleh Syekh Jumhuri Al-Banjari, menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya penghapus dosa yang sangat besar adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk mengampunkan dosa-dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka betapa sayang kita beramal
puluhan tahun, bahkan sampai menyentuh 100 tahun kita beramal di dunia ini. Tapi akan tetapi kita lupa bagaimana caranya untuk mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuntutlah ilmu dan pahami bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban amanat kerasulan, menyampaikan semua wahyu kepada umat, menyampaikan segala kebaikan kepada umat. Ketika kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah akan mendekat kepada kita dan hidup kita akan menjadi tentram. Wahai hadirin yang dimuliakan Allah, maka seringlah bersolawat sebagai tanda cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak solawat, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala lewat sabda beliau yang kami sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ingkar janji. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua memperbanyak solawat sebagai tanda cinta kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya cinta kita kepada seseorang, kita sering menyebut namanya di dalam hati. Bahkan ketika sudah sering menyebutkannya di dalam hati, maka terpancarlah dari jasmani melalui mulut kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga dengan ceramah yang singkat ini menggugah hati kita semakin banyak bersolawat, semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bahas tentang cerita-cerita beliau, bagaimana cara beliau mencintai umat, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya api neraka dibuka, pintu-pintu neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril menyampaikan di pintu ketujuh adalah umat Nabi yang tidak patuh, maka 3 hari 3 malam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sedih hatinya sampai beliau kurus karena memikirkan umatnya. Wahai hadirin yang dimuliakan Allah, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bangkit hanya ketika Bilal bin Rabah memandangkan azan dan beliau mengimami salat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa cintanya beliau kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan, karena bersolawat adalah meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.